Sekarang ini kan kalau ada kejadian yang ditangkap, yang gini, Yang nggak ditangkap, menyebarkan. yang nggak ditangkap, yang seperti ini, ya itu silahkan diartikan. Yang seperti ini ditangkap, yang seperti itu nggak ditangkap. Nggak sengaja, itu, Bang, ya? Itu dasarnya pandai-pandai. Terutama misalnya dewan nih. Dewan ini kan bukan petugas sosial dia, bukan petugas dinsos, bukan TKSK dia, bukan untuk petugas PKH. Ngapain dewan datang pergi bantu-bantu misalnya mie instan gitu tugasnya. Halo, selamat sore. Kita hari ini ngobrol santai dengan aktivis yang sangat lantang bersuara. Jadi pas lah untuk kita di Zona Satir bersama Bang Roni Herianto. Ya, Haryanto. Mantan aktivis atau masih aktivis, Bang? Masih aktif. Masih aktif dong. Walaupun di media saat ini agak diem-diem baik ya. Iya, cuma kami yang dari khususnya dari faksi, kami lebih ke ke persoalan-persoalan diskursus misalnya seperti demokrasi, pemenuhan HAM, hak asasi manusia, penguatan sipil gitu. Karena saya lihat persoalan yang ada di Aceh Timur, kompleksitas persoalan yang ada di Aceh Timur ini puncaknya dari muramnya, ya, buruknya kondisi demokrasi tadi. Nah, jadi ketika orang nggak berani bicara, ya kan, orang nggak berani bicara, masyarakat nggak berani bicara, ketika dia mengalami ketidakadilan, ketika dia tertindas, ya. Tapi kita kan nggak sebut nih siapa, kayak mana yang tertindas gitu ya. Itu mungkin sama-sama kita tahu. Ketika mereka nggak ada kesempatan, tidak berani berbicara segala macam, disitulah muncul kesewenang-wenangan. Nah, kalau kesewenang-wenangan itu banyak kan, ada yang terungkap, ada yang tidak terungkap. Kalau yang termasuk yang diduga ya, Iya. ada esek-esek bawahannya juga itu kesewenang-wenangan kan sebenarnya kan, cuma banyak nggak terungkap. Nah, seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi kami lebih fokuskan ke penguatan sipil, demokrasi. Jadi kalau ditanya apa sih hasil dari kerja kami, mungkin kami belum bisa jelaskan. Ya, tapi sekarang kami ingin ingin membuka mata masyarakat bahwasanya walaupun kecil-kecilan, mungkin apa yang kami dobrak, masyarakat udah mulai berani bicara nih dikit-dikit, walaupun di belakang punggungnya penguasa, ya, udah berani bicara. Terus kawan-kawan kawan-kawan lain ya, terutama aktivis senior, memang udah bicara dari dulu-dulunya ya. Kawan-kawan aktivis yang baru-baru, yang muda-muda juga udah mulai bermunculan kita lihat. Sudah Makanya, berani menyuarakan diri ya. sudah berani menyuarakan diri. Itu kalau menurut kami apa yang kita dobrak tadi terkait demokrasi, terkait kebebasan berpendapat, ya kan, yang di celah-celahnya ada ancaman UU ITE misalnya gitu kan, sedikitnya udah ada hasil walaupun sedikit. Nah, Apalagi gitu. pasal 27 ayat 3 ya. Betul. Kayaknya karet sekali untuk kita yang berani bermedia sosial nih, Bang. Iya gitu. Artinya ya itu pandai-pandai kita, pandai-pandai ini ya pandai-pandai bersuara, pandai-pandai menulis, baik itu terutama misalnya di medsos, ya kan. Juga ya pandai-pandai di ini gitulah kan. Artinya apa? Sekarang ini kan kalau ada kejadian yang ditangkap, yang gini, yang nggak ditangkap, yang seperti ini, ya itu silahkan diartikan. Yang seperti ini ditangkap, yang seperti itu nggak ditangkap. Nggak sengaja, itu, Bang, ya? Itu dasarnya pandai-pandai. Nggak sengaja ya? Betul. Nah, artinya kalau ada dekat sama si ini, dekat sama si itu bisa nggak ditangkap, kan kayak gitu kan. Nah, itulah kondisi-kondisi demokrasi dan terutama juga penegakan hukum, kan seperti itu. 3 indikator demokrasi, Bang. Pastinya Abang juga berada di media saat ini. Iya. Nah, untuk menyuarakan media sebagai bahasa publik yang berimbang itu gimana, Bang? Jadi tugas seorang jurnalistik ya, seorang jurnalis itu kan memotret kenyataan ya, memotret kenyataan. Misalnya kita berada di dalam suatu ruangan ini, apa saja fakta-fakta ataupun objek-objek yang ada di dalam ruangan ini, inilah yang kita jadikan bahan berita, kita publis. Itu tugasnya media. Betul. Ya kan. Meskipun ya kan kadang-kadang
ada ajaib-ajaibnya juga. Ada kejadian nggak diberitakan tuh ajaib itu. Nah, Kenapa begitu, Bang? ya itulah ajaibnya sekarang ini kan. Kadang-kadang ada nih faktanya. Ada nih apa? Mungkin entah efek masalah. Ada intervensi orang lain pastinya. Intervensi. Padahal dapur redaksi itu kan kita tahu nggak boleh diintervensi. Wartawan tuh nggak boleh diintervensi. Tapi ya yang kan? terjadi gitu ya. Tapi yang terjadi kita nggak ngerti kenapa. Misalnya kadang-kadang ada fakta, ya kawan-kawan yang lain muat, yang lain nggak muat. Misalnya ada yang kayak gitu, ya, seperti itu. Meskipun dia tahu gitu. Misalnya contohnya nih, maaf nih kita bilang kasus-kasus yang dialami oleh pejabat yang terduga nih di Aceh Timur, ya, terduga ini, terduga itu, ya kan? Bisa yang sebagian muat, sebagian nggak muat. Nah gitu. Padahal dia sama-sama di ID, sama-sama di apa gini. Ini kritik kita ya buat kawan-kawan. Sebenarnya itu kan nggak ada masalah. Mau dia pro sana, mau dia pro sini tuh nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kita kan harus profesional. Harus profesional tuh artinya apa? Oh, ada pembelaan, muat, beritakan. Dari pejabat ini ada yang dia membela dirinya, muat. Tapi fakta-faktanya, kesalahan dia misalnya, ada kesalahan-kesalahannya, muat juga. Nah itu baru kan sedikitnya itu disebut salah satu indikator profesional kan. Nah, gitu. Kadang-kadang kita mendawa juga nih kalau bahasa Acehnya, artinya bertengkar juga sama kawan-kawan ini. Tapi yang namanya kita sesama di dunia jurnalis, ya kadang-kadang kita pengertian aja gitu kan. Nah seperti itu. Oke, kita berbicara tentang jurnalis. Hari ini kita berbicara di dalam isi parlemen, Bang. Karena kayaknya beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan beberapa wakil rakyat kita yang coba bersuara lantang. Tapi tidak berisi. Gimana, Bang? Oh, ya setidaknya mereka udah bersuara ya kan, mewakili rakyat. Ya walaupun kadang-kadang nggak nyambung kan kayak gitu. Nggak nyambung gimana? Nggak nyambung dengan penderitaan rakyat itu yang disuarakan, sama fakta-fakta yang diapai rakyat. Sekarang fakta-fakta di Aceh Timur ini, misalnya saya dari Banda Aceh ini kan, saya sebelumnya di Banda Aceh, sekarang udah pulang nih ke kampung di ID, betul, ya kan. Saya lihat fakta-fakta yang utama di Aceh Timur ini adalah kemiskinan. Itu fakta-fakta ya. Bukan saya saja yang temukan, senior-senior saya di aktivis, di senior-senior di wartawan juga segala macam, mereka udah lebih banyak lagi temukan fakta-fakta kemiskinan. Betul. Fakta-fakta pengangguran, ya kan? Ini kan fakta-fakta ya. Fakta-fakta tentang persoalan utama dari Aceh Timur inilah kemiskinan dan pengangguran. Turunannya kejahatan nanti, kriminalitas segala macam gitu kan. Kadang-kadang ini kan nggak cukup disuarakan di dewan itu. Yang disuarakan misalnya ya gitu-gitulah. Yang menurut saya nggak nyambung. Belum kembali modal kampanye kemarin gimana, Bang? Ya kalau itu saya kurang ngerti ya, karena nggak tahu kayak mana ya. Kenapa saya berani tanya gitu? Karena Abang juga kemarin nyalonkan diri. Saya nyalon ya kan. Insya Allah, alhamdulillah saya nggak ada beban yang seperti itu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya mereka-mereka yang mungkin itu kita kurang ngerti ya. Jadi hasrat mendapatkan kekuasaan pasti dengan keuangan. Jadi saya mau sedikit nambah tadi mengenai dasar-dasar dari masalah di Aceh Timur inilah kemiskinan dan pengangguran, ya kan? Ini kurang disuarakan menurut saya. Justru kayak pengalihan perhatian. Jadi yang dikritik justru nggak nyambung, yang dikritik yang lain. Ini dasarnya nih orang miskin banyak, betul, ya kan? Pengangguran banyak, datang pejabat kasih bantuan, yang dikasih sekardus Indomie misalnya, mie instan misalnya. Yang cuma cukup satu hari ya. Kita jangan ngomong individu, nggak boleh. Yang dikasih datang pejabat ya, datang kasih bantu Indomie gitu, ataupun mie instan. Ini kan nggak bikin rakyat ataupun masyarakat yang dibantu itu keluar dari kemiskinan. Kasih ikan tapi pancingnya nggak kasih. Ya satu. Maksudnya begini, kalau masyarakat miskin ini dibantu cuma satu sekardus Indomie, dia nggak keluar dari kemiskinan itu, tetap miskin dia. Padahal kewajiban pemerintah mengeluarkan mereka dari kemiskinan, baik yang di garis kemiskinan
maupun yang di bawah garis kemiskinan. Kan ada tuh yang di bawah garis kemiskinan, ada yang pas di garisnya tuh. Ada yang di atas, ya kan? Yang kayak kita nih kan pas di garisnya. Seperti itu. Cukup sehari-hari ya. Iya. Jadi orang miskin ini nggak dikasih solusi dia untuk apanya? Untuk apa namanya? Untuk dia keluar dari kemiskinan. Cuma dibantu mie instan. Ya. Kalau saya perhatikan itu nggak bikin dia jadi sejahtera. Ada yang coba menjadi Haji Umanya Aceh Timur mungkin, Bang. Iya, kalau menurut saya begini, masyarakat ini kan udah cerdas, masyarakat sekarang ya. Masyarakat kalau lihat bantuan misalnya nih mie instan, ya kan, dia ambil tapi yang lainnya itu kan jadi cemooh gitu, karena orang tahu itu pencitraan, gitu, itu pencitraan. Walaupun mungkin orang yang bantu ini tulus, ya, orang apa kita nggak ngerti, tapi stigma minor yang ada di masyarakat. Panena, ya, kan pencitraan, nah seperti itu. Kan kasihan juga kalau pejabat, terutama misalnya dewan. Dewan ini kan bukan petugas sosial dia, bukan petugas dinsos, bukan TKSK dia, bukan untuk petugas PKH. Ngapain dewan datang pergi bantu-bantu misalnya mie instan gitu tugasnya. Seolah-olah dia sudah menjalankan tugasnya, padahal dia digaji bukan itu tugasnya dewan. Dia mengawasi, pengawasan budgeting dan sebagainya, ya kan? Nggak masalah misalnya ada kasus-kasus yang sifatnya urgent ya, emergency, misalnya nih ada satu rumah nih memang parah sekali kemiskinan akut misalnya. Karena pemerintah juga nggak datang tadinya. Betul, pemerintah belum datang, bukan nggak datang ya kalau Aceh Timur. Saya bela sedikit nih kalau dinas sosial belum nih, datang, karena mereka nih lumayan kerja keras kalau menurut saya. Jadi sebelum bantuan datang pejabat misalnya, entah dewan misalnya datang bantu mie instan, itu nggak masalah. Tapi tugas utama daripada legislatif ini mendesak pemerintah, mendesak penguasa supaya memikirkan bagaimana yang miskin ini jadi sejahtera, keluar dia dari kemiskinan. Itulah tugasnya. Ya, gitu. Bukan dia tugasnya, oh aku baik, ya kan? Aku bawa bantuan nih mie instan, aku foto besar-besar, bawa media, bantuan mie instannya 40.000 satu kotak, ya kan? Buat dipublikasi lebih mewah dari bantuannya gitu. Aspirasi saat ini kan memang sedikit, Bang. Memang sedikit tuh. Pokirnya juga sedikit, Bang. Saya nggak tahu tuh ya. Itu saya harus bilang sangat disayangkan atau tidak. Tuh saya kurang ngerti ya. Tapi kalau menurut saya, yang saya tahu informasinya menjerit lah kawan-kawan kita yang di parlemen ya, terutama di DPRK gitu, soal pokirnya yang yang sedikit dikurangi. Yang sedikit itu ya. Mana mereka beban pasca pemilu belum teratasi. Kemudian ditambah lagi dengan kenyataan pahit itu kayaknya, ya kan? Jadi nggak sesuai dengan harapan 2019 kemarin ya. Jangankan harapan rakyat, harapan mereka aja nggak sesuai gitu kan. Jadi jangankan sesuai dengan harapan rakyat, harapan wakil rakyat aja nggak sesuai ini. Jadi kalau saya pikir ya nggak masalah lah kalau misalnya nanti ada ide-ide ya, saya dengar nanti ada ide aspirasi ini ditambah, saya dengar ya kayak gitu. Itu nggak masalah. Yang penting itu nanti sampainya ke kantong rakyat, ya, jangan ke kantong lain-lain. Karena kan itu anggaran rakyat juga, ya, yang dikumpulkan oleh pemerintah. Ya, kita orang sosial kontrol ini tugas kita kontrol nih ke kantong mana nih larinya, gitu. Pokoknya harus ke kantong rakyat, kayak gitu. Kalau nggak sesuai, celoteh dikit ya. Ya, kita nyentil atau gimana itu? Nyentil dikit. Nanti kalau udah parah-parah kali kan, ya kita giring ke kawan-kawan yang giring ke ranah hukum lah, misalnya gitu kan. Ya seperti itu.